Di balik hiruk-pikuk tuntutan 17+8 rakyat yang sedang ramai diperbincangkan sekarang ini, sepertinya ada satu hal krusial yang justru terlupakan. Dan menurut gue, inilah akar masalah dari bobroknya lembaga negara kita. Banyak orang sibuk menyalahkan kebijakan. Ada yang marah pada individu, ada pula yang terjebak dalam perdebatan politik. Padahal, persoalan utamanya justru ada di pintu masuknya, sistem rekrutmen. Kalau pintu masuknya kotor, jangan harap hasilnya bisa bersih. Bayangkan, untuk menjadi polisi, isu yang beredar bukan lagi soal integritas, tapi berapa besar uang yang bisa disetor. Mereka yang punya kapasitas tapi tak punya koneksi, tersingkir. Dan yang lolos, yang sanggup membayar tiket masuk. Apa akibatnya? Mental transaksional terbawa sampai ke dalam institusi. Logikanya sederhana, kalau masuknya bayar, maka jabatan harus jadi alat balik modal. Dari sinilah praktek pungli, suap, dan korupsi tumbuh subur. Yang lebih parah, apa yang kita sebut korupsi bagi mereka justru dianggap wajar. Amplop pada atasan disebut tanda terima kasih. Hadiah mewah pada pejabat disebut tanda kedekatan. Padahal jelas, itu korupsi. Tapi di dalam sistem mereka, itu hanyalah transaksi biasa. Lalu apa solusinya? Kita tak bisa hanya ganti wajah baru, sementara yang lama masih bercokol di posisi strategis. Pemangkasan, rotasi, dan regulasi jabatan rawan korupsi mutlak diperlukan. Dan yang paling krusial, pembenahan harus dimulai dari institusi penegak hukum, polisi. Kalau penegak hukumnya sehat, hukum bisa ditegakkan adil. Setelah itu, lembaga pengawas dan pembuat undang-undang, DPR, juga wajib dibersihkan. Karena apa gunanya hukum yang kuat kalau pembuat undang-undangnya justru melayani segelintir orang? Jangan lupa, sistem rekrutmen harus dibuat transparan. Siapa yang lolos, kenapa dia lolos, publik harus tahu. Tanpa transparansi, rekrutmen hanya akan jadi pasar gelap yang melahirkan pejabat transaksional. Jadi, di tengah riuh tuntutan 17+8 rakyat, mari jangan lupakan akar persoalan ini. Kalau pintu masuk dibersihkan, kalau polisi, DPR, dan lembaga pengawas dibenahi dari hulu, barulah negeri ini punya harapan. Harapan melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.